Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Vice Branch Manager PT Best Profit Futures Malang, Eva Ulina. Ya, pagi Mbak Eva. Pagi Mas Andra. Ya. Mbak Eva, kita tahu bahwa ini harga komoditas terus mengalami kenaikan, dan apakah tren kenaikan ini terus akan berlanjut hingga pekan ini? Oke, baik. Untuk tren kenaikan harga komoditas pekan ini diperkirakan masih akan berlanjut, Mas. Karena belum adanya tanda-tanda terjadinya kesepakatan untuk terjadinya gencatan senjata terkait invasi Rusia ke Ukraina oleh delegasi kedua negara, Mas. Jadi menyebabkan tingginya tingkat inflasi yang memukul pasar obligasi dan pasar modal. Dampaknya, investor menyukai menyimpan dananya di pasar komoditas sebagai lindung nilai terhadap kenaikan harga. Ya, lalu harga emas yang menyentuh level 2.000 per troy ounce, kira-kira sentimen apa yang mendorong kinerja emas ini? Oke, untuk faktor utama pendorong harga emas ini, tentunya yang pertama adalah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi yang berasal dari perang Rusia dan Ukraina mengangkat permintaan untuk logam safe haven emas. Kedua, melonjaknya harga komoditas telah membuat kekhawatiran akan stagflasi untuk ekonomi global, sehingga memperkuat daya tarik untuk emas sebagai pelindung nilai inflasi. Lalu yang ketiga itu Amerika dan Serikat dan Eropa mempertimbangkan untuk melarang impor minyak ke Rusia, sehingga yang akan terjadi adalah membuat kecemasan di pasar sekaligus menyalakan inflasi yang sebelumnya sudah menjadi problematik, dampaknya mendorong emas untuk ikut naik. Oke, proyeksi Anda kira-kira berapa target harga emas pekan ini? Untuk proyeksi yang kita perhatikan untuk saat ini bergerak di level 2.055 US dollar per troy ounce untuk resisten pertama saat ini, dan lalu 2.072 per troy ounce. Kalau melewati harga 2.072 per troy ounce ini, maka harga emas akan naik lagi ke area 2.087 dolar per troy ounce, Mas. Ya, untuk emas ini saran Anda bagi investor tahan dulu atau saatnya beli, dan untuk jangka pendek atau jangka panjang sebaiknya? Oke, baik. Untuk salah satunya di sini yang menentukan jangka pendeknya adalah kita lihat untuk di pekan ini adalah angka inflasi Amerika Serikat dan juga Consumer Price Index atau CPI yang dijadwalkan dirilis pada hari Kamis ini. Nah, ini membuat harga minyak mentah bisa saja dengan cepat naik menjadi 150 dolar per barel. Inflasi ini akan menjadi jauh lebih tinggi dan membuat harga energi naik, sehingga angka CPI Amerika Serikat ini bisa naik lebih dari 8% dan membuat angka inflasi tahunan ini berada di angka antara 12% sampai 15%. Nah, untuk sarannya, investor bisa ambil posisi buy atau beli dalam jangka pendek ini. Sedangkan untuk jangka panjang, bisa memanfaatkan profit taking dengan posisi sell atau jual baru. Dikarenakan minggu depan ini, The Fed akan menaikkan suku bunga dan memulai tapering, Mas. Ya, baik, ini untuk harga CPO juga terpantau kembali melesat di kisaran Rp7.000 Malaysia per ton. Nah, apakah faktor penyebabnya ini? Oke, salah satu faktor penyebabnya adalah akibat perang Rusia dan Ukraina. Beberapa komoditas pangan utama mengalami lonjakan harga, termasuk CPO. Ukraina merupakan pengekspor minyak bunga matahari terbesar di dunia dengan pangsa pasar global sebesar 47%. Jika mengacu data dari CGS-CIMB Research di Kuala Lumpur, minyak bunga matahari adalah minyak nabati ketiga yang paling banyak diperdagangkan di dunia setelah minyak CPO dan minyak kedelai. Nah, menurut CME Group, harga CPO berjangka bulan Maret di Malaysia lalu mencapai rekor tertinggi pada Selasa tanggal 1 Maret di 1.900 dolar per ton. Kontrak berjangka digunakan oleh pedagang untuk mengunci harga komoditas berdasarkan seberapa banyak mereka memprediksikan harga.
Faktanya minyak sawit berjangka telah melonjak sejak pandemi ini. Kontrak April di atas $1.400 per ton, sekitar 3 kali lipat dari level awal di 2020 atau 40% lebih tinggi dari 2001. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk cuaca buruk, berkurangnya panen di Amerika Serikat untuk minyak kedelai, dan kebijakan dari produsen utama CPO, yaitu Indonesia, yang turut mengurangi pasokan global. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Eva Ulina sudah memberikan prediksi dan juga informasinya. Selamat kembali beraktivitas.